Baiklah, bertemu kembali dengan kimianya. Hari ini kita bahas kembali topik terbaru ya. Yang pertama kita bahas mengenai deret volta. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu definisi daripada deret volta. Jadi deret volta itu adalah urutan logam-logam dari reduktor terkuat sampai reduktor terlemah. Jadi kalau ditanya, reduktor terkuat itu adalah dia akan mudah mengalami oksidasi atau mudah teroksidasi, sedangkan reduktor terlemah adalah sukar teroksidasi. Jadi kalau ditanya urutan logamnya, dimulai nanti dengan litium, diakhiri nanti dengan aurum ya. Jadi cara atau trik cepat untuk menghafalnya seperti ini dia ya, trik cepatnya. Ibu kasih yaitu lihat kalau Bapak Camat nanti meninggal, almarhum minta air ya. Jandanya cari pengganti cadangan. Cowok manis, santun pembawaannya. Hanya sebelumnya si Bibi curiga hingga si Agus potong anunya gitu ya. Jadi jangan yang kamu ingat itu awal dan akhirnya saja ya. Oke, jadi kalau kita tarik garis bilangan, maka garis bilangan semakin ke kanan artinya potensialnya semakin besar. Potensial yang semakin besar itu berarti lebih mudah dia mengalami reduksi sehingga disebutlah dia oksidator terkuat. Ya, oksidatornya makin kuat. Sementara kalau kita ambil posisi sebelah kiri, maka potensial reduksinya itu semakin kecil. Maka semakin mudahlah dia mengalami oksidasi, disebutlah dia reduktor yang semakin besar. Begitu ya. Jadi ketentuannya nanti ada 3. Yang pertama itu adalah ketika logam kita reaksikan dengan asam kuat encer, dia akan menghasilkan suatu garam ditambah gas H2. Tapi ingat, tidak semua logam bisa bereaksi dengan asam kuat yang bersifat encer, yaitu si hala ya kan, tapi yang encer. Nah, logam yang bisa bereaksi dengan asam kuat encer adalah logam yang letaknya berada di sebelah kiri H. Kita ketahui yang berada di sebelah kiri si H yaitu berarti dari litium sampai dengan Pb ya. Berarti lihat kalau Bapak Camat nanti meninggal, almarhum minta janda cari pengganti cadangan, cowok manis santun pembawaannya. Berarti sampai di situ aja. Yang tidak bisa bereaksi dengan asam berarti yang berada di sebelah kanan si H. Gitu ya. Sebelumnya Bibi curiga hingga Agus potong anunya gitu ya. Oke, yang kedua. Ketika yang kedua yang dikasih tahu adalah logam itu bisa mereduksi air. Bisa mereduksi air untuk menghasilkan basa ditambah dengan gas hidrogen. Sama seperti aturan yang pertama, tidak semua logam bisa mereduksi air ya. Yang bisa mereduksi air adalah logam yang letaknya berada di sebelah kiri H2O. Berarti kalau kita perhatikan sebelah kiri H2O, berarti dari litium sampai dengan mangan. Jadi kalau ada nanti pertanyaan, logam yang bisa bereaksi dengan asam tetapi tidak bisa mereduksi air, berarti jawabannya adalah di kanan H2O dan di kiri H. Berarti dari zinkum sampai dengan pelumbum ya. Oke, yang ketiga, logam sebelah kiri itu bisa mengusir logam sebelah kanan. Mengusir bisa kita ganti dengan mengendapkan, bisa juga diganti dengan mendesak. Ya, berarti yang kiri itu bisa mengusir sebelah kanan. Tapi ada syaratnya. Selalulah nanti yang mengusir itu dalam bentuk unsur bebas. Bisa dalam bentuk diatomik, bisa juga dalam bentuk diatomik. Gitu ya nak ya. Oke, kita ambil contohnya. Satu contohnya adalah seperti ini. Logam A dapat mendesak logam B dari larutannya. Logam C dapat mendesak logam B dari larutannya. Logam C tidak dapat mendesak logam A dari larutannya. Urutkan potensial reduksi yang semakin negatif ya. Potensial reduksi yang semakin negatif. Perhatikan. Semakin ke kanan potensial reduksi semakin positif. Berarti kalau diminta yang semakin negatif, kita urutkan dia ke sebelah kiri ya. Urutannya berarti dari kanan ke kiri. Kita perhatikan. Semua yang bisa mengusir, mendesak, mengendapkan itu kamu letakkan berada di sebelah kiri. Mari kita jawab soal ini. Ya. Logam A dapat mendesak logam B. Berarti logam A bisa mendesak atau mengusir logam B. Di mana kita letakkan? Ingat tadi, setiap yang mendesak, mengusir dan mengendapkan letakkan di sebelah kiri. Berarti ada A berada di sebelah kiri si B. Oke.
Yang kedua, C dapat mendesak B, berarti C berada di sebelah kiri si B. Yang ketiga, logam C tidak bisa mendesak A. Yang tidak bisa mendesak letakkan berada di sebelah kanan. Tidak bisa mendesak si A. Gitu ya. Jadi kalau ditanya urutan reduksi yang semakin negatif, kalau kita urutkan misalkan dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan, coba perhatikan. Berarti lihat, yang sering muncul di sebelah kiri adalah si A. Di sebelah kanan adalah si B. Berarti yang di tengah-tengah adalah si C. Kalau urutan dari kiri ke kanan berarti ACB. Tapi permintaan soal adalah potensial reduksi yang semakin negatif. Kalau potensial reduksi yang semakin negatif berarti arahnya itu adalah dari kanan ke kiri. Oke, maka dari kanan ke kiri akan berubah menjadi Bank Sentral Asia. Bisa ya nak? Terima kasih.